Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini selamat datang di kelas observasi wawancara. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesungguhnya kelas observasi wawancara ini adalah kelas dengan mata kuliah praktikum ya. Sehingga nanti teman-teman lebih dari 60% aktivitas kita ini nanti akan dilakukan melalui metode praktikum. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin beritahukan juga kepada teman-teman bahwa sebagai mahasiswa konseling, observasi dan wawancara adalah salah satu instrumen yang bisa kalian pakai untuk segala situasi ya. Kenapa? Sebagai seorang mahasiswa konseling, sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan anak-anak psikologi, mereka punya banyak alat tes ya. Tetapi kalau untuk konseling, kalian belum diberikan dengan instrumen-instrumen yang tertentu ya dalam aktivitas konseling nanti. Tetapi salah satu instrumen yang sangat kuat yang bisa kalian lakukan adalah melalui observasi wawancara. Untuk itu saya sampaikan, mari kalian serius ya, mari teman-teman semua untuk serius mempelajari observasi dan wawancara sehingga teknik-teknik yang ada di dalam observasi wawancara bisa diterapkan dalam setiap aktivitas konseling yang dilakukan. Baik, pada tahap pertama kita akan masuk pada observasi ya. Teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan observasi ya? Sebenarnya banyak ahli yang menyebutkan, banyak ahli yang membuatkan definisi tentang observasi. Salah satunya adalah Jung ya. Jung di tahun 2000 menyebutkan observasi merupakan suatu kajian yang dilakukan dengan proses terstruktur, terencana dan sistematis melalui penglihatan dan pengamatan terhadap objek atau gejala-gejala yang diamati. Jadi, observasi itu menurut Jung ini bukanlah sesuatu aktivitas yang dilakukan secara tidak sengaja, tetapi observasi dilakukan dengan sengaja, terencana dan sistematis. Sangat berbeda ya antara observasi dan melihat-lihat. Kayaknya tadi saya lihat ada orang yang lewat begitu ya. Itu bukan observasi, itu hanya lihat-lihat doang ya. Sehingga observasi ini terstruktur ya dan bisa diukur serta bisa dipertanggungjawabkan. Ada nanti valid dan reliabelnya sebuah aktivitas observasi karena dia dilakukan dengan cara yang sistematis. Nah, kalau menurut Emzir di 2010 dia menjelaskan bahwa observasi dilakukan dalam situasi yang natural. Nah, sebaiknya menurut dia situasinya dalam melakukan observasi itu natural begitu, tidak dibuat-buat karena sedang mengamati orang lain. Kemudian observer larut dalam situasi yang realistik sehingga fokus pada kejadian, gejala atau sesuatu yang sedang terjadi. Artinya, objek yang sengaja diamati atau memiliki minimal kesempatan untuk memanipulasi perilakunya sehingga aktivitas observasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita lanjutkan. Kenapa harus observasi begitu? Alasan yang pertama harus mengobservasi itu adalah ada beberapa situasi-situasi yang kita tidak bisa melakukan dengan assessment yang lain ya. Kita tidak bisa mengukur perilaku manusia dengan instrumen-instrumen yang lain. Misalnya apa? Misalnya kita sedang mengamati anak kecil ya. Anak kecil bisa ditanya enggak? Enggak bisa kan? Anak kecil hanya bisa dilihat karena dia belum mampu memberikan respon terhadap stimulasi yang kita berikan melewati ucapan-ucapan verbal ya. Kalau anak saya usia 1 tahun 6 bulan itu ditanya, ada udah makan belum, nyonya kata dia. Sehingga kita sebagai orang dewasa, kita sebagai seorang konselor itu tidak paham, hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia katakan begitu ya. Atau paling hebat itu ibunya yang mengerti anaknya ngomong apa ya. Nah, sehingga ada beberapa kelebihan dalam aktivitas observasi. Yang pertama, observasi itu memiliki kesempatan untuk melakukan perekaman terhadap gejala atau apa adanya sehingga tidak bisa direkayasa. Jadi dia akan apa adanya, nggak bisa dibuat-buat. Misalnya
aduh aku sakit perut nih gitu ya, terus dia pura-pura sakit perut. Itu akan terlihat, misalnya kita melihat tuh sikap tubuhnya ya, kemudian tatapan matanya akan kelihatan tuh dia bohong atau tidak. Nah teman-teman sekalian, berita baiknya sekarang di ilmu psikologi itu sedang dikembangkan metode ya, ada alat khusus ya, nanti ketika saya sudah expert di sana ya bisa kita pelajari untuk mendeteksi kebohongan ya. Sekarang sedang dikembangkan itu, kita lagi sering ikut workshop tentang deteksi dini orang-orang yang melakukan kebohongan ya. Nah nanti bisa dikombin ya, teknik-teknik itu bisa dikombin dengan ilmu observasi dan wawancara. Kemudian dengan observasi kelebihannya bisa mengetes kebenaran data sehingga kemungkinan untuk menghilangkan keraguan atau bias ya. Jadi kita bisa ukur ulang, benar nggak sih misalnya ada subjek A, kita mengobservasi dia itu ADHD ya, lalu tiba-tiba ditanya sama ibunya, ada ADHD, teman-teman udah ngerti ya bahasa Indonesianya apa? Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ya. Nah biasanya orang tua kalau ditanya anaknya hiperaktif pasti dia jawabnya enggak gitu ya. Enggak ada orang tua di muka bumi ini, apalagi ibu-ibu ya, yang mau mengatakan bahwa anaknya mengalami kelemahan-kelemahan tertentu. Menurut dia itu biasa aja gitu, anak saya enggak kenapa-kenapa gitu. Nah, apakah anak ibu autis begitu ya? Hanya ibu-ibu yang sudah mengerti sekali ya baru bisa mengakui. Nah, dengan observasi kita bisa melihat, nggak perlu ditanyakan, sehingga bias dan keraguan itu bisa diminimalisasi ya. Kita bisa lihat tuh gejala-gejala yang dia munculkan. Apakah anaknya tiap sebentar naik-naik meja? Apakah setiap sebentar anaknya mendorong-dorong kursi? Apakah tiap sebentar anaknya lari-lari seperti digerakkan oleh mesin? Apakah anaknya berbicaranya jelas atau tidak? Maka nanti akan ada instrumen-instrumen yang terstruktur yang kita persiapkan untuk menganalisa apakah anak ini mengalami gejala-gejala psikologis tertentu. Nah, ini tidak bisa dibohongi oleh siapapun juga ya, baik gurunya, orang tuanya atau siapapun. Karena natural terlihat perilaku seorang anak. Kemudian misalnya nih yang saya sampaikan, untuk kondisi-kondisi khusus misalnya bayi, anak-anak, orang cacat atau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, observasi merupakan satu-satunya metode yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan assessment untuk orang-orang tersebut ya. Misalnya skizofrenia, bagaimana caranya kita membuat kategorisasi, oh ini skizofrenia yang paranoid misalnya. Nah, kan ada gejalanya. Kita cuma melihat dia, karena orang skizofrenia dia suka mengawang-awang. Itu ada ibu saya gitu ya, padahal yang dibilang ibunya nggak ada apa-apa ya, karena dia mengalami halusinasi dan dia mengalami waham ya misalnya. Dan kita tidak mampu melihat itu, hanya bisa dilakukan dengan mengobservasi ya. Atau orang-orang yang cacat ya, dia tidak bisa berkata-kata, maka hanya bisa dilakukan satu-satunya itu dengan observasi ya. Kemudian tidak membutuhkan kemauan objek yang akan diobservasi karena hanya perlu menggunakan pendekatan observasi yang tetap. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau metode observasinya tetap, itu tidak menjadi persoalan karena kita hanya mengamati berdasarkan gejala-gejala yang ada, baik itu nanti kita akan masuk ya partisipan atau non partisipan. Kemudian melalui observasi, seorang observer mampu memahami tingkah laku yang kompleks meskipun dalam situasi yang agak rumit ya, karena ini sudah terstandar, sudah direncanakan, sudah dibuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga meskipun serumit apapun situasinya, seorang observer tetap akan bisa mengamati gejala-gejala dengan lebih jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, kelebihan observasi. Observer dapat memperoleh gambaran umum beberapa perilaku dalam satu waktu pelaksanaan observasi ya. Jadi bisa terlihat tuh, misalnya kita menyaksikan seorang anak, mengobservasi seorang anak. Kita melihat tuh ada simptom-simptom, ada gejala-gejala yang terlihat, oh ini anak ini mengalami autis. Terus nanti terlihat lagi tuh, misalnya ada orang tuanya, kita melakukan observasi di rumah. Oh ini sepertinya anaknya pengasuhan yang buruk ya di rumah. Nanti akan kelihatan, langsung nampak ya melalui observasi. Sehingga nanti kita akan dengan mudah membuat dinamika psikologisnya, lalu terlihat gejala dengan gejala-gejala yang tampak, mudah membuat dinamikanya, lalu akan dengan sangat mudah seorang konselor membuat treatment plan ya, bagaimana kita merencanakan supaya menurunkan gejala-gejala yang tertentu ya, gejala-gejala tertentu yang mengganggu, lalu kita meningkatkan, menambah ya perilaku-perilaku yang lebih positif.
Kemudian kita masuk di kelemahan-kelemahan observasi. Tentu ada juga kelemahannya ya. Selain kelebihan ada juga kelemahan observasi. Yang pertama, observasi itu sangat tergantung dengan subjektivitas observer ya. Kadang ada halo efek ya. Halo efek itu dia menilai baik atau buruknya ya, berdasarkan value ya, berdasarkan belief ya. Akan ada pengaruhnya. Misalnya apa? Misalnya tiba-tiba ada orang yang datang, ibu saya sudah memperkosa 40 orang begitu ya. Apa perasaan Anda sebagai seorang mahasiswa KPI ketika berhadapan dengan orang yang pekerjaannya adalah memperkosa orang begitu, yang memperkosa anak gadis atau memperkosa anak-anak ya. Pasti akan ada halo efek ya. Itu akan ada muncul sentimen-sentimen pribadi ya, meskipun disadari atau tidak. Itu menjadi kelemahan dari teknik observasi. Atau apalagi akan ada refleksi observer ya. Misalnya dia mengamati anak-anak yang mengalami korban child abuse ya, anak-anak yang masa kecilnya mengalami kekerasan. Nah, rupa-rupanya ini si observer juga menjadi korban di masa lampau, dia mengalami korban kekerasan, dia mengalami korban perkosaan, sehingga akan ada refleksi di pengalaman masa lampaunya, sehingga dia akan langsung menjudge itu. Biasanya ya, ini pelaku pedofilia ini sangat bajingan misalnya ya, sehingga dia akan mempengaruhi objektivitas dia dalam melakukan observasi. Kemudian kelemahan yang kedua adalah hasil observasi dipengaruhi oleh objek yang diobservasi itu sendiri ya, sehingga misalnya kadang-kadang kita mengamati anak-anak yang diam mutung ya, tetapi kalau ibunya misalnya menyiapkan situasi yang sangat menyenangkan, itu nanti akan mempengaruhi suasana hati observer ya. Tetapi kalau kita dihadapkan pada situasi orang tuanya galak, anaknya galak ya, lingkungan sangat panas ya, maka situasi-situasi itu akan mempengaruhi bagaimana objektivitas dari seorang observer itu memberikan penilaian ataupun pencatatan, meskipun nanti ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bias yang menjadi kelemahan dari observasi ini. Berikutnya adalah yang ketiga, individu yang diamati bila mengetahui dirinya sedang diamati akan menunjukkan menunjukkan Hawthorne effect ya. Jadi dia akan menunjukkan sikap yang baik menurut kebanyakan orang ya. Jadi kamu tahu kan kalau menjitak anak orang dengan sengaja itu perilaku yang buruk ya. Semua orang di muka bumi ini tahu ya. Kalau kita meludahi orang yang lagi nggak ngapa-ngapain itu adalah perilaku yang buruk ya. Tetapi kalau ada seorang anak yang dia kebiasaan dia adalah meludahi anak orang lain ya. Terus ketika diobservasi dia ngerti tuh, ini misalnya Mbak Fulanah begitu ya. Itu sedang ngamatin saya tuh gitu. Jadi dia akan berusaha menunjukkan sikap yang baik-baik saja, seolah-olah selama ini dia tidak melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Nah, berikutnya adalah observasi kadang terbatas karena harus menunggu munculnya gejala yang muncul ya, menjadi gejala yang harus diobservasi ya. Kadang-kadang anak-anak misalnya dia lagi sakit ya, dia nggak bisa loncat-loncat di pagar ya, nggak bisa dobrak-dobrak dinding ya. Sehingga kita harus menunggu momen untuk melakukan observasi itu. Sehingga saya katakan biasanya minimal waktu untuk bersama seorang subjek yang diamati adalah minimalnya 60 menit dalam minimal 2 situasi. Misalnya apa? Kita mengamati anak ini mengalami autis ya. Sebelum menegakkan diagnosa, maka minimal observasi yang harus kita lakukan 2 setting, di sekolahnya dan di rumahnya. Apakah benar-benar perilaku-perilaku autis atau perilaku-perilaku hiperaktivitas itu muncul di 2 setting itu? Kalau salah satunya tidak muncul, berarti diagnosa untuk autis atau hiperaktivitas itu tidak bisa ditegakkan. Kemudian berikutnya adalah observasi tidak mampu menggali ide pikiran, sikap, perasaan ataupun pendapat orang lain ya. Kenapa? Karena dia hanya mengamati ya. Misalnya kita lihat tuh, ada seorang anak memukul temannya begitu ya. Kita tidak paham apa dinamika yang terjadi di dalam pikirannya. Yang kita catat adalah A memukul B ya. Padahal dia tadi saat berwudu si B ini juga meludahi A misalnya. Kenapa meludah? Karena saya baru saja menangani kasus yang anak yang hobinya meludah. Siapa saja yang dia hadapi ditemuinya dia ludahin ya. Tidak peduli mau orang dewasa, mau anak-anak, mau orang tua ya. Jadi dia meludah terus-menerus. Yang diludahi adalah mukanya ya. Nanti kalau kalian observasi terus diludah dan saya kena ludah ya sama dia ya. Ini sangat berkesan ya. Kemudian berikutnya adalah bila menggunakan alat biayanya cukup mahal dan bisa memunculkan kecurigaan objek yang sedang diobservasi. Misalnya alatnya apa?
menggunakan kamera CCTV misalnya ya. Jadi seorang anak dimasukkan di dalam ruang praktikum ya, lalu dipasang CCTV. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan ya kalau kita menggunakan alat. Nah, kadang-kadang misalnya ada infrarednya itu yang kedap-kedip itu yang merah, anak-anak yang mengalami permasalahan-permasalahan tertentu akan memudahkan dia untuk memunculkan kecurigaan. Baik, untuk sesi pertama saya kira demikian untuk pembahasan observasi. Kesimpulannya adalah observasi adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan dan teman-teman harus meningkatkan kompetensinya dalam melakukan observasi. Supaya apa? Supaya keterampilan-keterampilan observasi itu benar-benar menjadi soft skill yang harus kalian miliki ya setelah menyelesaikan pendidikan di KPI UMY. Saya kira demikian, nanti kita lanjutkan sesi kedua untuk membahas observasi. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.